Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang titrasi asam basa. Nah, tujuan dari titrasi adalah untuk mencari suatu konsentrasi dari larutan standar sekunder, yaitu titrasi asam basa adalah suatu reaksi penetralan di mana larutan asam jika ditambahkan larutan basa maka menghasilkan garam dan air. Nah, contohnya adalah asam sulfat ditambah NaOH maka menghasilkan natrium sulfat atau garam natrium sulfat ditambah air. Nah, contoh yang kedua ada BaOH 2 kali ditambah H2SO4 maka menghasilkan garam BaSO4 ditambah air. Nah, ada 5 poin yang harus kita ketahui pada titrasi asam basa. Yang pertama, bahwa adalah titrasi asam basa itu tidak akan merubah valensinya, kemudian tidak akan ada endapan maupun membentuk senyawa kompleks. Dan yang kedua ada titik ekivalen. Nah, titik ekivalen ini adalah pH saat asam dan basa tepat habis. Dan yang kemudian yang ketiga adalah TA. TA itu adalah titik akhir titrasi, yaitu pH saat indikator itu berubah warna. Nah, dan yang keempat itu ada indikator. Nah, indikatornya adalah fungsinya untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada saat TA. Nah, indikator yang biasa kita pakai itu yaitu ada lakmus. Nah, lakmus ini ada dua, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Kemudian yang kedua adalah pH universal. pH universal itu biasanya range-nya dari 0 sampai 14. Dan yang ketiga ada indikator PP. PP itu penoptalin, yaitu perubahan warna yang terjadi adalah tidak berwarna menjadi pink. Kemudian ada BTB. BTB itu adalah bromthymol blue, yaitu perubahan warnanya dari kuning menjadi biru. Kemudian ada methyl orange dan methyl merah. Perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui itu ada larutan standar. Larutan standar ini ada dua. Yang pertama larutan standar primer, kemudian larutan standar sekunder. Nah, larutan standar primer itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau sudah dibakukan terlebih dahulu. Kemudian larutan standar sekunder adalah larutan yang ingin kita cari konsentrasinya atau kemolarannya yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, kalau kita gambarkan titrasi asam basa itu seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini adalah tiang statif. Kemudian ini ada buret. Lalu ini adalah labu Erlenmeyer. Ini adalah klemnya. Nah, perlu kita ketahui kalau misalkan melakukan titrasi itu dipastikan bahwa di dalam buret itu tidak ada gelembung. Nah, gelembung itu tidak diperbolehkan pada saat titrasi. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi volume yang didapatkan pada saat kita titrasi, yang akan mempengaruhi perhitungan dari kemolaran yang kita dapat gitu. Nah, yang biasanya di dalam buret itu adalah larutan standar primer atau larutan yang sudah dibakukan. Kemudian yang di dalam labu Erlenmeyer ini adalah larutan standar sekunder yang akan kita cari konsentrasinya. Nah, di dalam buret ini biasanya disebut titran, dan yang di dalam labu Erlenmeyer ini disebut analit. Nah, dari penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang kurva titrasinya. Yang pertama, ada asam kuat ditambah basa kuat, maka TE-nya pH-nya sama dengan 7. Kemudian ada asam lemah plus basa kuat, pH-nya lebih dari 7. Dan yang ketiga ada basa lemah plus asam kuat, pH-nya kurang dari 7. Nah, ini merupakan gambarnya dari tiga kurva ini. Yang pertama itu ada asam kuat plus basa kuat. Contohnya asam kuat adalah asam sulfat, kemudian basa kuat NaOH atau sodium hidroksida, maka menghasilkan natrium sulfat lalu ditambah air. Nah, kurvanya adalah seperti ini ya. Jadi ini asam kuat kurang dari 2 plus basa kuat, maka TE-nya adalah pH-nya sama dengan 7. Kemudian ada yang kedua adalah asam lemah plus basa kuat. Contohnya adalah CH3COH ditambah NaOH menghasilkan garam NaCOOH ditambah air. Nah, TE-nya adalah di sini ya, titik-titik ini. Karena dia dari asam lemah ditambah basa kuat, maka TE-nya pH-nya sama lebih dari 7. Dan yang ketiga ada basa lemah plus asam kuat. Contohnya adalah NH4OH ditambah HCl, maka menghasilkan garam NH4Cl plus air. Nah, gambar kurvanya adalah seperti ini, yaitu TE-nya antara 2 sampai 7 karena dari basa lemah
Dari titrasi asam basa ini nanti aku membahas di selanjutnya, yaitu tentang rumusnya. Rumus dari titrasi asam basa itu adalah M1 dikalikan V1 dikalikan valensi sama dengan M2 dikalikan V2 atau volume 2 dikalikan valensi. Nah, ini asamnya, ini larutan basanya. Ini aku akan bahas di selanjutnya, video selanjutnya ya. Terima kasih.